perkenalkan nama saya Yose Turni Sandra dari kelas 5C Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPMC 1A019053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olahan data dari yang saya buat tentang hubungan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini saya memperlihatkan data suku bunga Bi-Rate dan suku bunga kredit Bank Persero Investasi serta nilai pertumbuhan ekonomi. Data ini saya ambil per triwulan dari data BPS suku bunga Bi-Rate dan suku bunga kredit Bank Persero Investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Bi-Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur tiap bulannya. Setelah ditetapkan, nilai Bi-Rate diumumkan ke publik sebagai referensi suku bunga acuan kredit. Oleh sebab itu, Bi-Rate sangat mempengaruhi suku bunga dari bank atau perusahaan pembiayaan untuk transaksi kredit. Selain itu, Bi-Rate juga mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Kemudian fungsi Bi-Rate dalam ekonomi Indonesia mengontrol laju inflasi, menjaga ekonomi tetap stabil. Dalam pengolahan data ini saya menggunakan SPSS dengan menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil olahan yang saya dapatkan bisa dilihat nilai R2, artinya variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh suku bunga Bi-Rate dan suku bunga kredit Bank Persero Investasi sebesar 50,6%, atau variabel suku bunga Bi-Rate dan suku bunga kredit Bank Persero Investasi mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hanya 50,6%. Kemudian nilai dari adjust R2 adalah 0,470 atau 47,0%, artinya besarnya kemampuan variasi suku bunga Bi-Rate dan kredit Bank Persero Investasi mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 47,0% dan sisanya 53,0% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam model. Kemudian pada tabel ANOVA, signifikan 0,000 merupakan nilai yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai F hitung sebesar 13,835. Ternyata tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat, atau model dinyatakan cocok atau fit. Kemudian T suku bunga kredit Bank Persero Investasi untuk mengetahui apakah variabel bebas tersebut signifikan atau tidak. Nilai T statistik lebih besar, yaitu 3,589 dari nilai T tabel 1,70, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung. Kemudian signifikan suku bunga Bi-Rate adalah angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada T suku bunga
yang diperoleh min 0,833 karena nilai signifikan variabel suku bunga bi rate sebesar 0,412 lebih besar dari 0,05 dan arah koefisien negatif, maka variabel suku bunga bi rate memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian signifikan suku bunga kredit bank persero investasi adalah angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada T suku bunga kredit yang diperoleh 3,589 karena nilai signifikan variabel suku bunga bank kredit sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka variabel suku bunga kredit bank persero investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa naiknya suku bunga akan berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi karena naiknya suku bunga berpengaruh terhadap misalnya penurunan daya beli masyarakat terhadap produk perumahan. Turunnya daya beli terhadap jumlah unit perumahan baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan baru mengindikasikan tumbuhnya perekonomian. Kebijakan pemerintah yang ada sudah benar, mungkin hanya salah pada penempatan di suatu daerah tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.